rekan-rekan mahasiswa, di sesi ini kita akan bahas perkuliahan kita. Ringkasan perkuliahan akan saya sampaikan di video setelah ini. Ingat, tetap berdiskusi, tetap belajar, baca modulnya, dan kerjakan forum serta tugas-tugas rekan-rekan. Keaktifan rekan-rekan sangat mempengaruhi nilai rekan-rekan dan perhatikan dengan jadwal tenggat waktu di perkuliahan kita ini. Selamat belajar dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dari hasil operasi ya untuk induk perusahaan, Jadi ada beberapa perusahaan ya, kita ambil contoh misalnya dua perusahaan. Ya, dua perusahaan ini dilakukan konsolidasi untuk menjadi satu laporan keuangan perusahaan. Di mana yang melakukan konsolidasi ini, laporan konsolidasi ini disusun oleh induk perusahaan. Ini disusun oleh induk perusahaannya. Nah, kalau tabel di sini kita lihat ya, apa saja proses dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama adalah mengumpulkan semua data keuangan ya, gather financial data, baik itu laporan neraca di anak-anak perusahaan kita, laporan laba ruginya, laporan cash flow, dan laporan keuangan lainnya. Kemudian pada proses konsolidasi adalah proses mengeliminasi. Mengeliminasi ini adalah melakukan penyesuaian, di mana pelaksanaan penyesuaian ini untuk menyesuaikan atau menghapus ya transaksi-transaksi yang saling berpengaruh. Kenapa dihapus? Karena apabila dana dari anak A dan anak B, itu dananya juga akan masuk ke induk perusahaan kita anggap C. Jadi transaksi A dan B itu saling dieliminasi karena satu laporan akan masuk ke C, gitu ya logikanya. Lebih jelas dengan mengerjakan latihannya. Jadi proses eliminasi pada proses konsolidasi dilakukan. Selanjutnya proses eliminasi juga melalui satu proses yang namanya penyesuaian. Beberapa penyesuaian dilakukan di induk perusahaan. Salah satu contohnya adalah misalnya adanya penyesuaian terkait kurs, di mana kurs yang digunakan adalah kurs tutup buku di induk perusahaan. Itu contohnya misalnya. Penyesuaian metode akuntansi, misalnya metode depresiasi di anak yang berbeda dengan laporan metode depresiasi di induk, maka menggunakan metode depresiasi induknya dan metode-metode akuntansi lainnya. Output dari laporan konsolidasi ini itu merupakan satu kesatuan laporan dari induk ya, yang terdiri dari laporan keuangan anak dan induknya sendiri. Ya, jadi penggabungan antara laporan induk dan anaknya. Baik, itu logika berpikirnya. Laporan keuangan konsolidasi diperlukan apabila satu perusahaan yang bergabung memiliki kontrol terhadap perusahaan yang lainnya. Jadi ini juga hal penting, ya. Kalau laporan keuangan konsolidasi tersebut berdampak, induknya itu berdampak terhadap salah satu anaknya memiliki kontrol, maka itu harus disusun laporan keuangan konsolidasi. Baik, demikian dan selamat belajar. Ini sebagai pengenalan awal logika dari laporan konsolidasi. Silakan kerjakan diskusinya dan silakan latihan tugas ya, pekerjaan. Jadi perhitungan konsolidasi akan Anda lihat bagaimana antara induk dan anak saling mengeliminasi, bagaimana penyesuaian yang dilakukan induk, dan bagaimana induk menyusun laporan, di mana laporan ini terdiri dari aktivitas di anak dan aktivitas di induk. Terima kasih.